ngaji we ngalawan anger gitu. Bahagia nggak ibu diingetin gitu? Bahagia nggak? Daripada tadi ingatan bu nyasab. Bahagia nggak? Perlu marah nggak itu? Nuhun akangnya bener mama teh ngaji terus, tapi setan aya di dia dan setan aya di nararai papa. Bersyukur tidak? Bersyukur, hebat suaminya. Kenapa suami tidak pernah ke masjid? Hese pisan. Bu, ambil semua sajadah yang di rumah, termasuk sarung yang bisa dipakai ngampar, tilepan, bungkus, paketkan, wakafkan ke masjid. Nanti di rumah nggak ada sajadah kan? Mama, sajadah mana? Geus diwakafkeun. Ari urang salat di mana? Di masjid. Mun pan jauh kana sapeda. Pan awas sapedana lempang, pan aya anugerah suku. Sepakat? Nggak usah pakai marah bu. Salat teh, lalaki teh salat di masjid. Ibu marah jadi dosa, mending pakai strategi. Jadi siap ya bu ya, nanti wakafkan itu semua. Nanti kalau ada yang mau pergi umroh, jangan bawa oleh-oleh sajadah, titip tah. Bisi dipakai sholat ku salaki di imah gitu. Ya, suami cemburuan. Bahagia ibu dicintai oleh suami. Masya Allah, iya kan? Sok nuhun akang teh cemburu kene sakitu geus aki-aki. Justru geus aki-aki cemburu teh sieun ditinggalkeun da eueuh geus teu payu. Enggak ada keluhan Pak tentang istri Pak? Enggak ada ya. Kita mah enggak mengeluh, langsung mengeluh kepada Allah. Ya Allah, istri saya ya Allah cek malaikat teh naon? Cekek ya Allah. Ponok atuh. Itu wungkul so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin, rileks, jangan terlalu tegang. Kita kan sudah jaga jarak, dan masih kene make masker meni asa teu pantes. Teu pantes. Kan udah jaga jarak atuh, hah? Iya, kelihatan cantiknya teh. Goreng patutna katingali deh. Relax ya. Sebab ditegang-tegang di saya dengan anak-anak saya yang paling tegang itu, yang paling gampang tegang itu anak saya yang bungsu. Itu sekarang anak saya yang bungsu sekeluarga di isoman. Sekeluarga, oh dia vaksin duluan karena paling tegang orangnya. Vaksin dulu segala macam duluan. Sekarang dia kena sekeluarga sama bayi-bayinya kena. Alhamdulillah sudah sembuh. Dan kami yang lainnya rileks. Alhamdulillah, kena juga nggak ada masalah. Saya kena waktu pertama, waktu Delta juga tetap ngumpul di rumah, anak, istri, cucu ngariung biasa, nggak ada yang ketularan. Dan sayanya juga tetap kasep, eta masalah no. Terobahnya. Nah, kecuali Omikron merubah jadi teu kasep tah, saya akan berlindung kepada Allah itu. Berlindung di balik masker seperti itu. Nah, hadirin, dengan rileks, saya tidak mau seperti Nabi Ayub, Bu. Ini keharmonisan hilang. Ketika datang pandemi, sebut menimpa seorang bapak, istri, anak ngungsi ke hotel. Anak, suami ditinggal, bahkan dikirim makanannya pun suami dengan cara digantung di pagar. Mirip tuh Nabi Ayub. Nabi Ayub ditinggal sama anak istrinya pada saat Nabi Ayub sakit. Mirip tuh. Mirip pisan. Hanya mang Nabi Ayub mah istrinya kabur hari urang sih ya itu. Tapi kondisi ini ternyata ringan, rileks. Tapi Ustadz gimana kalau saya punya komorbid? Saya punya komorbid. Sampai saya dilarang divaksin. Tapi waktu saya kena nggak ada masalah. Dianggap diabetes. Padahal saya nggak ngaku punya diabetes. Cek ibu dokter teh mungkin Ustadz manis gini nggak ada gulanya, cina gitu.
itu udah ibu menitara regang udah gitu, terus pakai masker pan siga semua ya. Tidak komunikatif cicing pakai masker seri ge nyerengeh pan teu katingali. Engap ongkoh. Nah itu. Jadi ada kondisi hadirin, keharmonisan kita sekarang ada di persimpangan sesuai judul, itu benar. Sebetulnya ibu teh sayang gak sih sama bapak? Aslinya sayang bener? Harmonis tuh? Paribasa. Kalau sayang sama anak, apa yang anak inginkan ibu penuhi. Kalau sayang sama suami, apa yang suami inginkan ibu penuhi. Suami ingin ke orang RT genep dipenuhi jangan. Jadi sebetulnya keharmonisan itu hilang pada saat pada diri kita ada kehendak untuk menguasai. Padahal surat Al-Fatihah mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan, Allah yang merajai hari-hari sebelumnya, Allah yang merajai setiap hari. Istri ingin menguasai suami, doraka tuh sih? Dosa tuh? Ngaku. Nasib. Siga nu nya ibu-ibu malah. Iya siga nu heueuh. Nah, kemudian seperti apa kita ingin menguasai anak? Sampai cita-cita anak banyak ditentukan oleh ibunya. Benar tuh? Kamu harus jadi dokter. Wah, dipaksa. Akhirnya setelah wisuda jadi dokter dia nggak mau praktek, dan saya pengennya jadi petani kan itu. Saya pengennya jadi artis, padahal sudah jadi dokter. Keluar dari cita-cita yang dicanangkan oleh ibunya. Banyak kita ingin menguasai sesuatu. Akibatnya kita mudah terserang penyakit, dan penyakit yang paling berat adalah penyakit ain. Penyakit ain itu lebih berat daripada COVID Delta. Kenapa? Karena dengan penyakit ain teh kabitaan, penyakit ain teh. Di sini ada pertokoan apa namanya yang baru? Bukan, yang gede ya. IKEA. Saya sama istri saya pernah lewat jalan-jalan ke sini, Pak, itu IKEA, mohon tos. Iya, jangan naon atuh. Mau masuk mau ngapain? Di rumah geus komplit. Di rumah Umi udah komplit, asli udah naon deui atuh. Kurang naon? Kurang satu lagi apa? Istri kedua saya bilang. Tuh, giliran ke IKEA-nya maksa. Istri saya alhamdulillah teu kabitaan. Istri yang lain punya temannya dari suaminya, istri yang kedua, ketiga, istri saya teu kabita. Itu penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit mata, di mana kita setiap hari latih. Ketika ngelihat Instagram ada iklan, betul? Ih, halusnya, panon. Hari laki-laki kan nggak pernah ya kita lihat-lihat kayak gitu-gitu di jalan ya unggul. Ih, gelisnya, panon. Padahal ya Allah ya Robi, yang cantik, indah, menarik itu semuanya nipu. Hanya merebut pandangan kita, merusak perasaan kita, yang pada akhirnya menghancurkan keharmonisan. Udahlah, jangan punya keinginan aneh-aneh. Yang disebut orang kaya itu bukan yang banyak uang. Saya punya uang 2 miliar, tapi saya pengen beli mobil 2,5 miliar. Kurang tuh? Kurang. Saya punya uang 100.000, tapi hayang jajan bubur 25.000, cukup tuh? Lebih. Benghar, itu kekayaan. Kahoyong natong aneh-aneh. Meskipun suami kaya raya, mangayolah kumaha dinya rek jajan sorangan. Saya pengen seperti ini karena apa yang kita lihat kemudian kita miliki itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Catat tah. Ibu punya suami kasep, tanggung jawab tah. Ya Ustad, abdi mah pun lanceuk, suami saya goreng patut, moal tanggung jawab tah mah. Di akhirat. Bu Susi sini suaminya ada apa? Ka malaikatnya. Kasep tuh, henteu Pak, aduh abdi menderita. Enggak surga. Teu kudu moal ditanya deui kitu meureun. Bersyukurlah kepada ibu yang punya suami goreng patut, juara itu. Selamat di akhirat. Paling tidak satu pertanyaan lepas, ya kan? Itu. Ustad, istri saya teh cantik kan tuh bisa endang dan.
Dia tidak bisa bersolek, tidak bisa pilih pakaian, jadi rudet weh saya ngelihatnya. Masa pergi ke undangan pakai training gerak. Orang makan malam ke restoran, orang mau gara rinding ya mah pakai daster. Majarkeun teh, ieu anyar kene daster daripada batur baju alus geus lila, mending daster anyar kene. Kumaha dinya? Saya sebagai suami tidak bisa melarang. Ya udah kamu surga, pan bahagia tah. Pak, Bapak bersyukur Pak sebagai Bapak kalau sering dilawan sama istri, meskipun istri pinarakeun tanya. Tapi Bapak bersyukur, kenapa? Karena Bapak tidak akan banyak bertanggung jawab di akhirat eta. Tenang Pak. Ibu punya anak rada bandal tenan naon, yang penting kita sudah mendidik kan? Udah surga itu urusannya. Kecuali mun ngantep kalau kita biarkan eta pinarakaun. Nah, kalau anak sudah diingatkan, sudah disekolahkan, sudah dikasih tahu, sudah disuruh sholat, tetap kelakuan seperti itu, ya sudah suka-suka. Wa ma'alaika illa balaghul mubin. Tugasmu hanya memberitahu sejelas-jelasnya, bukan mengubah. Saya itu egois, Bu. Istri saya berusaha mengubah perasaan saya supaya tidak egois. Terus saya, Pak, mana egois? Bios. Egois. Bios. Tapi damai Bu, seumur hidup 39 tahun tanpa marah. Kenapa? Karena egois saya disambut oleh kelembutan dia. Kerasnya saya disambut oleh kelembutan dia. Batu rag-rag tiluhur disambut oleh busa di bawah, pecah nggak batunya? Enggak. Malah tidak bunyi kan? Udah. Tapi kalau di bawah istri saya keras itu nggak golombrang itu, brang, pecah. Dan istri saya sebagai seorang psikolog tahu persis bagaimana menghadapi batu kan itu. Alhamdulillah, dia hanya memberitahu, Bapak egois, baik. Egois, baik. Gitu. Udah beres, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, egois, baik. Alhamdulillah, perlahan saya berubah. Justru berubahnya setelah saya makin muda seperti sekarang ini. Makin muda. Pak, jangan pernah ngaku tua, tapi sing sadar maut gitu unggul lah. Ya. Umur saya baru 42. Tong protes. Yang lahirin siapa? Ini ibu saya protes. 42 tahun. Yes, tong protes. Negreget ke gitu tukang ngelawan. Bu, hari ngelawan dengan taat mana yang lebih mudah? Gampang taat, gampang ngelawan? Ngelawan taat. Taat. Mama ngujubar kena balong, ngejebur beres kan. Teu hese tuh. Daripada ngelawan, mama kena balong nanaonan da urang lain ikan duyung. Ngojay teu bisa. Mama ngojay nggak mau. Rame tuh, bisa perang dunia tuh. Mun taat gampang tuh. Mama kejebur tuh hese. Kenapa harus susah? Kita sering sekali menyulitkan hidup oleh keinginan kita dan penolakan-penolakan yang kita lakukan kepada Allah, ya kan? Oleh Allah dikasih suami kayak gitu, ya sudah. Suami egois, kasar, tidak akan KDRT kalau ibu nurut. Di antara yang disebut nurut itu apa? Di antara yang disebut nurut itu adalah tidak mengulangi kesalahan. Ibu punya kertas, catatan, buku, checklist Bu. Suami tidak suka saya ngomong sendiri saat masak. Checklist. Pan aya nu ngecebrek we keur masak. Lauk teh jeung baeud di terus saya ngecebrek aya nu kitu. Aya sumpah. Tah, suami tidak suka, yaudah baeud. Suami tidak suka kalau saya mau tidur ngagajeleng ke tempat tidur, contreng. Aya teh ngagajeleng, gubruk. Aya teh aya. Kalau kita kekeh ngagajeleng ke tempat tidur padahal suami tidak suka, wajar nggak suami marah? Wajar. Wajar nggak kalau terus-terusan terjadi KDRT? Wajar. Terjadi KDRT karena apa? Tah eta keharmonisan rumah tangga berubah jadi KDRT karena kedua belah pihak ingin keras, ingin kerasnya itu diakui, bahkan keinginannya berlebih. Tuh puguh-puguh salaki hobi ngumpulkan kendaraan, mobil 2, motor 2, beli helikopter. Di mana parkirna? Pan rudet. Cik kalau tidak ada keinginan, tenang. Tenang itu. Saya punya uang, saya simpan di meja. Opat gepok tah. Bereureum. Bereureum pat. Pak eta artosan Bapak. Oh,
Anak saya nanya, tartosanu bapak. Karena mereka nggak punya keinginan lempeng itu, saya juga lempeng. Datang yang nanaon. Akhirnya saya kumpulkan anak saya ini buat kamu, buat kamu. Ah enggak pak, nggak mau asli sudah. Bawa lagi, enteng kan? Ringan tuh. Pan ayah uang nolol ti saku calana suami terusnya dipelong. Ayah nu gitu. Iya. Teu kaop ningali nu beureum-beureum nolol teh dipelong. Mau nanya takut, tidak ditanya lebar kan itu. Hati-hati penyakit ain mata ulah kabitaan, karena yang itu belum tentu cocok untuk kita. Sepakat. Ada ibu yang rajin lihat majalah dulu mah, ngelihat artis pakai kerudung lucu, dia turutan modelnya. Itu mah lucu, nah orang teu cenah. Itu mah lonjong, orang bulet teu pantes iro. Gitu. Nah itu. Jadi mari kita miliki karakter Allahus Somad. Allah saja ya, tempat kita bergantung, tempat kita meminta, tempat kita mempengaruhi diri. Kita pengaruhi diri kita oleh Allah saja, tidak oleh benda-benda itu. Ibu pakai baju yang biasa-biasa saja, gumelis teu jalannya. Pas ibu beli baju harganya 18 juta, rada gaya saeutik teu. Rada gaya. Terus pergi ke pengajian, di pengajian eueuh nu nanya eta baju keheul teu. Kampungan pengajian teh kacau kunaon? Ieu baju 18 juta eueuh nu nanya. Alah teh. Mama tah. Ada perubahan. Kenapa? Karena benda-benda yang mempengaruhi kita, padahal Allahus Somad, cukup Allah saja yang mempengaruhi kita. Ya kan, sibghatallah, cukup celupan Allah saja. Surat Al-Ikhlas ada 2. Bisa sebutkan? Pertama kul huwallahu ahad, yang kedua henteu surat Al-Ikhlas ayat 2 nu hiji surat eta kulhu, nu kedua halo? Anu apa? Yang tahu berhadiah umroh jika mampu. Untuk mampu lah. Ada yang tahu? Surat Al-Ikhlas itu ada 2 bu. Pertama kul huwallahu ahad, itu urusan muamalah kita, keseharian kita. Allahus Somad yang mempengaruhi kita. Dan yang kedua adalah urusan akidah kita. Surat Al-Ikhlas kita ikhlas beribadah dengan cara yang Allah inginkan. Apa itu? Kul ya ayyuhal kafirun la a'bud. Itu ikhlas dalam beribadah. Ikhlas ibu salat subuh 2 rakaat. Ikhlas. Ada yang tidak ikhlas salat subuh 2 rakaat? Ada bu di Mekah. Kunaon akang eta salat nu 4 rakaat. Mumpung di Mekah keur pre eueuh gawe mah nyangan 2 era atuh. Gitu. Teu ikhlas tah. Iya kan? Itu. Ibu ikhlas dengan suami yang ini? Ikhlas. Karena yang membuat bahagia kita bukan suami, tapi Allahus Somad. Itu. Suamina tukang tidur na kenteng kumahadinya, Allahus Somad. Suamina rajin tidur di buruan batur, kumahadinya Allahus Somad. Suamina tiap hari nyetrokan batu koral, kumahadinya Allahus Somad. Kita tidak akan terpengaruh oleh buruknya dia, kita tidak akan membuat buruknya dia menjadi keburukan kita. Keun batur nu salah urang mah ulah, sepakat? Hei. Keun we caroge nu lepat. Suami kawin lagi, ibu marah tidak? Melotot teu? Mana yang lebih dosa, suami kawin lagi menyakiti istri atau istri melotot kepada suami? Mana yang lebih dosa? Hah? Ya menurut ibu, kata bapak istri melotot lebih dosa. Menurut ibu siapa? Istri nu melotot. Tidak bapak dosa teu? Kawin deui. Henteu. Bapak kawin deui nganyeri teu? Henteu, niat nama ibadah, ibu nawe nyerieun. Nyeri teu? Ada orang keluar angin sepoi-sepoi, nih orang sehat keluar angin sepoi-sepoi, tenang kan? Ih mending ngeunah ye angin seger kieu euy cenah kitu nya. Tapi orang yang agak demam pergi keluar dengan angin yang sama ngagibrik teu? Jadi sebetulnya anginnya anger.
Sebetulnya suami kawin lagi itu semua sama rasanya. Ngan aya nu nyerieun, aya nu henteu. Istri saya teh nyerieun. Istri saya tidak sakit hati waktu saya mau nikah lagi. Emangnya gitu mau hari mau maupun acan. Saya pernah minta sama istri saya Kang Dedi. Saya minta kawinnya dulu umur 30 genep. Cariin. Nah dicariin, Nabi Ibrahim dia kawin jeung Siti Hajar dicariin sama Siti Sarah. Gitu, iya udah cariin lah. Saya pergi haji, pulang di rumah ada wanita cantik bu. Umur 3 genep teh atuh berkesentengnya, keur menjeuhnya. Saya tanya Umi eta saha istri meuni geulis kitu. Cenah bade nikah, sok bapak nikah sareng eta. Geulis Pak, cantik. Ngan umurna genep 8. Atuh expire. Mau ngasihin keracunan, bong. Akhirnya saya tidak berani karena konsep saya menikah kedua itu harus istri yang mencarikan, bukan nyari sendiri. Itu konsep saya, istri yang menyarikan, nggak nyari sendiri. Akhirnya saya nggak mau sampai hari ini saya nggak mau lagi, nggak mau minta, ada bahaya tuh. Dari gitu deh. Sampai waktu Dede Yusuf jadi wagub, ada anak buahnya dibawa ke rumah. Seorang wanita cantik, janda, kaya, pengusaha, tidak punya anak, ditinggal wafat. Dia pramuka. Kata istri saya tuh Pak, bilih bade jeung eta apa, geulis pisan. Saya langsung ngegebrak meja, ari Umi, nah lain tiba heula tuh teh. Kesel, sayanya sudah kelepak-kelepak ya, aduh, nggak bisa lah. Saya bisa akan terabaikan dalam dari zikir. Teng jeung si eta pan bahaya. Di masjid adzan subuh orang can beres pan, waduh bahaya. Can beres ngimpi. Akhirnya saya sudah istri saya nggak sakit hati tuh. Ibu nu teu payaan. Jelek hatinya mudah sakit ogoan. Ogoan teu? Ogoan. Hayang sorangan we jang urang ngungkul. Sok ibu kalau anak ibu ada 2 punya mobil-mobilan satu, dua-duanya pas saya ieu nu abdi ibu kesel tuh ningalina. Kesel tah ibu teh siga budak tah parabot kitu. Udah, ibu merasa mendapatkan kasih sayang lebih dari bapak. Itu juga alasan istri saya kenapa Umi ainan sekarang belakangan ini Umi nyuruh nikah lagi supaya bapak sehat, supaya bapak awet sehat gitu kan. Dan satu hal, terlalu berlimpah kanya bapak ka Umi. Nggak bisa tanggung jawabnya nanti di akhirat. Cik atuh Pak bagi-bagi, eta bener. Terlalu berlimpah kasih sayangmu untukku, bagikan. Setuju? Nggak sana ngajina naon teh setuju. Teh setuju ningan, masya Allah. Aduh, ya itu baik. Buang Allahus Samad. Siapa yang membahagiakan kita? Allah. Suami? Bukan. Uang? Bukan. Saya sudah tidak suka sama uang sekarang. Uang langsung saya store ke bendahara madrasah. Karena butuh madrasah, butuh kehidupan. Karena ada santri yang harus dihidupi, harus diberi makan di sana. Saya sudah habiskan harta saya Kang Dedi, sudah. Saya kumpulkan anak saya, ini buat kamu, ini uangnya, ini sertifikat rumah, ini udah buat kamu ya, ini buat kamu, ini udah dibagikan. Saya udah nggak punya apa-apa, udah. Saya punya mobil aja. Sekarang saya numpang di rumah istri saya. Kalau istri saya ngusir, atas saya temah, numpang saya. Di mana saya meninggal, warisan yang saya tinggal hanya satu saja, mobil saja sudah. Kenapa? Saya nggak mau terlalu banyak tanggung jawab di akhirat. Dudi. Harta BAK yang dibagikan, halus. Istri hiji we sabar. Sok dicarekan ku istri tara, juara. Berarti tara pasti hanya tara juara surga. Tuh kan gitu. Bener tuh? Iyalah. Nanti di jalan ketemu istri sama anak-anak saya, baru dah karena raon LPJ laporan pertanggungjawaban, alah nasib. Mending langsung ke surga, mending eureun heula. Langsung. Ibu nafkah mending dicicil, mending ngegebro sekaligus.
Mun dicicil langsung ke surga, namun ngagebro kan ada pertanggungjawaban. Mending ngagebro, mending dicicil. Cicil. Sehari 50.000 cukup? Cukup. Sing getol silaturahim. Sing getol silaturahimnya tanggal hiji ameng ngabantosan Bu Ida. Tanggal 2 ameng ngabantosan Bu Erna. Oh mohon Bu Erna masih sakit ya, Bu Erni ya. Erni Ernawan masih sakit, mohon doa. Itu. Terus tanggal 3 ke bumi Ibu Susi, tanggal 4 ke bumi Ibu Ai. Terus sampai Desember pindah-pindah. 30 genep temen dah. Ke tanggal hiji Januari balik deh ke bumi Bu Ida. Cek Bu Ida teh ka mana wae? Bisnis ece. Padahal mantuan masak, kira-kira pulangnya di bekalan teu? Di bahanan teu? Cukup 50.000. Cukup. Yang membuat kita tidak cukup keharmonisan yang hilang, keinginan yang berlebih. Terus tenggadu kaoyong acuk can soek mau pake we. Betul. Mungkin Ibu tahu ya, pernah lihat saya ada ada Megatron iklan di Padang. Itu gambar saya. Dipotret sama teman saya di Padang. Ustad nih ada gambar Ustad. Wih, di Padang, di Pakanbaru, di Medan, di Pontianak. Itu ada gambar saya di sana. Dan semuanya sama, baju bodas. Dakwah deui. Gitu. Ini juga baru kemarin ada yang ngasih. Kenapa? Saya teu kabita aslina. Saya mah baju naon ge kasep. Percaya diri atuh. Hamba Allah, ciptaan Allah tuh. Masa ciptaan Allah ngeledek sendiri? Saya mah goreng. Pan ngehinanya ke Allah ya. Kasep. Malah tadi baju ge kasep cenah. Jadi, nah ini hadirin hati-hati dengan penyakit mata. Kan dulu pernah ya, penyakit mata membuat angin ahmar ya. Angin merah, maksudnya asup angin. Dia masuk angin. Riyahul ahmar, maksudnya masuk angin. Kenapa? Karena kalau sudah punya keinginan berlebih, itu daya tahan tubuh turun, gampang terab, gampang masuk angin. Kalau ada suami sakit-sakitan, harewasan we, Kang sing damangnya, sok geura nikah deui, langsung jag-jag insyaallah. Asli nak, cobaan. Ada ibu punya suami penyakit menahun, kawinkeun. Nah, si mama meninggal ledek. Iya calon aya aya. Pas nu dipika hoyong pisan kira-kira ngorejat mbak. Ngorejat. Kita punya istri mahnya mending opatnya punya. Setuju? Setuju tuh. Ini ibu ini setuju, ini opat saya. Betul ya, mending opatnya. Di mana suami stroke dirawat ke opatan beres. Sok ibu makan sendiri. Suami stroke. Ngaduk-duk we ngadungkulan suami stroke menirugi pisan. Mending ke opatan. Istri non minggu kahiji istri nu kahiji nu ngarawat, nu tilu istrina piknik. Minggu kadua istri nu kadua nu ngarawat, nu tiluna piknik. Minggu katilu istri katilu ngarawat, nu tiluna piknik. Ayeuna ngaduk-dukan nyalira teu piknik-piknik. Gancang kolot teu sih. Tah eta. Mengkaning suami merentan ya untuk stroke teh. Kenapa suami rentan stroke? Rasulullah pada saat naik ke Sidratil Muntaha melihat neraka banyak wanita di sana. Karena diantaranya menolak firman Allah dan tidak mensyukuri rizki dari suami. Melihat neraka banyak perempuan, melihat surga banyak fakir miskin. Dan ternyata siapa yang disebut fakir miskin? Suami. Dari pagi sampai sore cari kerja, mencari uang ya. Terus dikasihin ke istri, miskin tuh. Orang miskin pisannya. Mereka yang punya uang mah dina dompet nggak bebed. Jadi suami miskin tuh. Miskin. Wajar suami ke surga. Wajar. Pagi sampai sore dapat uang kasihin ke istri. Ku istri carekan kene harudet. Makhluk terjajah ini. Aduh ya kita, ente udah nikah belum? Udah dijajah tuh? Belumnya, can karasa. Can umur sakieu ya karasana dijajah mah. Mentas, wah mentas kemana wae? Kusin ini teh carekan. Ya geus jadi aki-aki mah cicing di imah ulah ulin wae carekan. Nasib lalaki mah.
Jadi wajar pengalaman batur. Wajar teu ka surga, Pak? Wajar lah. Wajar pisan. Dug sek kasihin ke istri, ku istri dibeliin lipen. Hasil kerja keras suami. Nah ini, mari kita buang penyakit ain. Siap ya, teu kabitaan? Bukti daripada kabitaan apa? Ada tren. Aina keur usum acuk hidung narurutan. Acuk resep berem narurutan. Nu warnana tabrak lari narurutan. Iya kan? Luhur hejo, handap ungu, kahandap di oranye, pan teu praruguh teh warna teh. Keur usum gitu. Ayeuna usum deui sapatu sisirangannya. Nu hiji warnana oranye, nu hiji warnana bodas. Aya nu kitu? Aya usum sapatu sisirangan. Narurutan teu? Penyakit ain. Akibat dari penyakit ain yang paling fatal apa? Yang beruntung mereka yang kapitalis, sehingga khilafah tidak akan pernah terwujud. Karena apa? Kita punya penyakit ain. Nggak mau diajak khilafah, nonan. Gini, bisa nggak kita membangun jalan tol dengan wakaf? Bisa. Untungnya untuk siapa? Untuk agama, untuk fakir miskin. Kira-kira akan ada nggak orang Islam punya hutang? Moal, karena ada wakaf. Ada keuntungan jalan tol, ya kan? Bisa nggak bikin mall dari wakaf? Bisa, sewa-sewakan, keuntungannya buat fakir miskin untuk mensejahterakan umat. Hebat tuh. Kenapa tidak terjadi? Keharmonisan itu tidak jalan. Langsung ditepis. Karena apa? Kapitalis tidak akan pernah untung. Dan kapitalis tidak untung kalau jalan tol dipegang sama wakaf mah. Wakaf tuh luar biasa, juara Bu. Juara. Ada kesalahan saya kemarin tuh akhir tahun. Wakaf-wakaf yang dititip sama saya hanya dicatat saja. Tidak ditulis gitu kan, tidak ditulis dalam bentuk catatan notaris. Sehingga pada saat terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh HW ya di pesantrennya, yang berapa perempuan itu yang jadi korban, padahal dia teh dibeli orang, disuruh itu supaya jelek nama pesantren, digogoreng ngaran pas budak di pesantren sia kade sia dirontok ustad. Kesana teh ustad jahat, nu kieu jahat, ada kitu rarai jahat. Itulah sakieu bageurna ka sakitu lembutna lembut itu. Nah coba setelah itu apa yang terjadi? Karena nama madrasah yang si HW itu sama dengan nama madrasah saya kan, Madani. Saya Madani, si HW itu Madani, Manarul Huda Antapani. Singkatan itu mah, kalau saya Madani bukan singkatan. Datang orang, Kang Dedi, datang orang meminta kembali wakaf yang sudah dititipkan, padahal sudah dibelikan tanah. Henteu saurang. Semua itu tinggal beberapa orang soleh saja yang sudah mengerti betul tentang wakaf. Diambil lagi, dianggap yang melakukan pelecehan seksual itu madrasah saya. Astagfirullah. Saya tidak melawan, saya hanya bicara saja. Asli teh, asli mangga. Qadarullah. November waktu itu, Januari tanggal 5 selesai semua. 1,8 miliar duka kumaha. Dan ditakdirkan saya punya jam tangan pemberian Ibu Rini Suwandi. Ibu Menteri ya waktu itu. Ibu Rini pernah ngasih saya jam tangan waktu saya ada acara di sana. Pas saya jual jam tangannya lumayan. Laku itu 300 juta jam tangannya. Wah, geuning mahal Mangkaning sok dialung-alung ku barudak da saya teu apal. Dipakai cocokan. Jual Ya 1,8 selesai dalam waktu beberapa waktu dengan niat bergantung kepada Allah dan Allah yang menyelesaikannya. Itu jadi sudah buang riyahul ahmar, penyakit masuk angin itu, dari mengendalikan mata kita dengan keyakinan wa ma hayatud dunya illa mata'il ghurur, tidak ada kebahagiaan dunia kecuali kebahagiaan yang menipu, dan kita tidak akan tertipu oleh dunia. Ibu yang punya suami kasep menderita tidak sekarang? Menderita ya. Ibu punya suami kasep menderita kaayenakeun, baheula mah bangga mawa salaki kasep. Nepangkeun pun lanceuk. Beuki ka dieu beuki kasep kan? Laki-laki mah beuki puguh bentukna ge.
Ibu nu begitu para ruguh, bapak mah beki puguh. Ibu mah gelis teh umur berapa ya? 16 lah ya, 16 25 lah gelis teh lewat ini teh sosorodotan. Iya. Suami mah terus sampai umur 65-an lah ya. 65 gagah kene teh beki ka dia beki puguh rupana teh. Lalaki. Makin menderita tuh Bu dengan suami kasep. Ngencar seetik hariwang sieun ku batur. Keluar sebentar di mana? Eta maraban hayam. Hayam sapan teh boga? Hayam tetangga. Hayam tetangga. Hayam tetangga nu mana eta nu si janda eta? Mahugi ke hayam. Salah deui wae. Padahal kita cinta lingkungan ya. Cinta binatang. Maraban hayam disangka mahugi. Ada tetangga sebelah suaminya meninggal, si bapak ngadoa husu, ditanya ngadoa naon. Atuh naon? Pasti hayang kabuli imah eta jeung eusina. Eusina janda. Pasti hayang kabuli imah eta jeung eusina. Ya we curiga. Capek tuh sih jadi lalaki kasep. Capek karena pasti disentakan ku istrina. Mun teu kasep mah diantep eta teh ditingali-tingali acan. Suami teh dikencarkan, gurur dunia ini menipu. Galing ku galingna rambutnya, lempeng ku lempengna rambut. Nu lempeng ngelihat rambut yang lurus, orang galing, asiknya rambutnya lempeng pengen dak dicatok. Nu rambutna lempeng, nu galing ni resepnya di curl, di naon? Curl, di kuriwal lah bahasa orang mah. Ya bukan di curl, di kuriwal. Pasirik-sirik, nu rambutna jocong, resep itu rambutna mending ngaplek itu kemana-mana bisa diatur. Nu rambutna ngaplek, yang susah rambutnya aura-auran weh yang nu jocong sih itu. Serba salah dunia mah, serba salah. Apa coba yang membuat kita bahagia? Kalau saya sudah merasakan betul, ketika saya masih bisa mengantar tidur saya dengan kalimat la ilaha illallah. Sebelum tidur saya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Kata istri saya, Pak ulah tarik teuing Pak, meh sasarengan, hayu atuh. Subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus kita sampai reup. Dengan harapan kalaupun tidak bangun lagi, saya pulang dalam keadaan zikir. Eta. Pan istri mah teu kitu Kang Dedi henteu. Tidur teh neuteup ka suamina teh. Pas suami melotot seetik bentar seetik ditoel panonna teh can sare. Atuh kacolok. Ngararaku dah, nu sering ngaku pokoknya mah. Can sare belum, aduh si mama jeung kacolok. Padahal udah jangan gitu, peluk langsung ajak keluar, mending keluar yuk ngopi daripada hulang-hulang di nu poek. Hayu ngopi beres. Laki-laki mah nggak pernah menatap wajah istri, nggak pernah. Ngarengkol we. Kenapa? Biarkan keindahan itu pergi bersama nyenyaknya. Sudah. Kewe kalau udah bangun, dan saya pernah memuji istri, itu penting Pak, aslinya penting Pak, di usia kita ya Pak ya. Saya lihat, kebetulan saya di rumah seharian waktu itu, lihat istri saya beberes, tinggal ikut ke itu, ke dia, terus ke dapur, masak, ya Allah, ya Robi meni soleha pisan. Sampai akhirnya di dapur saya duduk, melihat dia nyiksik sambil nangtung kan. Dia teh tersipu teh, Bapak kunaon meni ngali wae. Geulis umi. Edun dia teh si bapak mah GR langsung acak-acakan deui eta mah. Langsung kuduna nyiksik cabe jadi nyiksik curug. Itu sesekali perlu itu pujian. Nah, buang. Temui hal yang tidak gurur. Apa yang tidak gurur? Temui hal yang tidak menipu. Salat malam menenteramkan, bangun. Qiraatil Quran membahagiakan, baca. Ya kan? Ibu tidak ada kerja di rumah, hamparkan sajadah, salat mutlak 2 rakaat. Ulah hayo we WhatsAppan. Eueuh nu ngawe ge ditinggalian we yo. Aya eta. We aja teu aktif ditinggalian. Aduh ya Allah ya Rabbi karunya teuing. Ditinggalian terus ngelian status batur. Naon di kepo ke status baturnya. Udah lewat. Yang kayak gitu sekarang tutup, salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Siap Bu? Ternyata
Allah tidak akan memberikan rizki kepada kita yang rajin sholat termasuk duha. Tapi Allah akan mengendalikan mata kita, hati kita, sehingga rizki yang ada akan terasa cukup bahkan berlebih. No ayah, cukup, mending banyak uang mending cukup. Cukup, banyak tapi tercukup kumaha. Nggak akan cukup-cukup yang banyak uang mah, mending cukup. Saya merasakan betul nikmatnya cukup. Sekarang saya tidak pernah nyakuan uang. Tara di bank we disimpan. Asli Pak Dedi, saya mencoba untuk tidak punya uang sekarang. Ada misalnya saya dapat nih, langsung mengkol ke ATM store ya. Store langsung ke madrasah semua. Atau store ke istri, ke anak, beres. Ternyata tidak punya uang. Sampai kemarin saya pergi ke mana ya, ada acara di TSM. Sampai bingung untuk pulang. Kenapa? Karena nggak punya uang receh buat parkir. Kejadian itu, alah itu boga parkir, kerga hulang gitu, mundur aja. Ada mobil sebelah, kenapa Pak Dodi mobilnya mogok? Enggak, duit yang bayar parkir dibayarin aja sama dia. Itu kejadian itu kemarin pisan. Masya Allah, bahagia sekali ya. Ternyata tidak punya teh aya oge nu masihan itu. Udah buat saya apa tuh, buat apa uang sok? Bensin keluar rumah, di depan ada pom bensin gratis. Sok. Sakit, saya termasuk pendiri dari rumah sakit Islam ke rumah sakit Islam gratis, obat gratis. Sok. Butuh naon? Butuh sayur tinggal nelpon ke jamaah di Lembang, kirim kangkung satruk. Perlu uang nggak? Udah nggak perlu. Udah nggak perlu. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan perlu masak nggak buat tajil? Halo? Perlu tuh? Saya enggak, istri saya enggak bulan Ramadan asli tadarus. Karena setiap hari ada yang ngirim dan mereka ingin endorse. Ustadz, potret dong endorse. Rekam. Endorse di mana? Di Instagram. Beres. Wareg, orang mana beres? Aman tuh. Jadi sebetulnya hidup butuh apa sih? Buat saya hidup sudah butuh sujud saja. Itu. Sujud saja, tidak yang lain. Ya. Titip ya Bu ya, kul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah saja tempat kita bergantung, meminta kebahagiaan dan lain sebagainya. Ahmar, penyakit apa namanya, riyahul ahmar atau penyakit angin merah yang diakibatkan oleh mata, kita buang jauh-jauh. Kemudian kita mulai tegakkan ibadah kita, ikhlas ibadah karena Allah. Ya. Insya Allah keharmonisan akan datang di rumah. Tolong beritahu saya, apa penyebab ibu marah kepada suami? Cung. Dan semua samalah, jangan malu-malu. Sok, apa yang membuat istri marah sama suami? Halo? Ya? Suami nggak mau sholat. Suami nggak mau sholat, dosa tidak? Dosa. Istri nyentak karena suami sholat, satya bisi di sholatan sia kucing. Deku jelema mah moal meureun tara sholat mah kucing tah. Suami dosa tidak sholat, ibu nyentak dosa tuh. Dosa, antepkeun kitu mah cukup sholat bagir bili kabujeng maot tos. Ibu beli aja satu paket, satu koper kain kafan. Ada kan? Simpen weh di kamar, jangan di lemari, di kamar di luar. Di luar lemari gitu, simpen di tempat yang pas. Mama eta naon kain kapan bisi mama maot eta kain kapana. Eta nu hiji deui jeung papa bisi papa maot eta kain kapana, beda ukuran Pak. Nu mama lebih besar da mama pan bayuh-yuh, papa kan alita eta. Bili bade papa heula nu nganggo atuh mangga. Semua mau nu kitu paling gitu udah. Kalau dia tetap tidak mau sholat, ya sudah. Ya, yang penting kita sudah mengingatkan. Perlu marah? Tidak. Nu lain. Suami tidak sholat, istri marah. Yang lain. Sok tuh asa-asa supaya jadi ilmu buat semua. Ya. Memanfaatkan
ngaji we ngalawan anger gitu. Bahagia nggak ibu diingetin gitu? Bahagia nggak? Daripada tadi ingatan bu nyasab. Bahagia nggak? Perlu marah nggak itu? Nuhun akangnya bener mama teh ngaji terus, tapi setan ayah di dia dan setan ayah di nararai papa. Bersyukur tidak? Bersyukur, hebat suaminya. Sok naon deh, sok tong asa-asa bu. Apa? Pasti mau cerita dia. Enggak ini. Pasti rek ngadongeng. Ya. Ada yang mau bertanya? Ini saya sedang bertanya ini. Apa yang membuat istri marah? Kalau tidak mau mencari nafkah, bu, suami teh wajib mencari nafkah. Kalau dia tidak memberi nafkah, itu dosa, betul? Antepkan. Yang ibu yakin, harus yakini yang memberi nafkah atau memberi rezeki ibu, suami atau Allah? Nges, antepkan. Di Allah itu mah. Terus gimana kalau nggak makan? Tong di paraban. Betul? Ibu main ke tetangga ada pasti diajak makan, betul? Udah wareg ibu mah. Karena si bapak mama makan naon eta na meja ningan aya piring ngungkul gayem. Ngedes. Hese teu? Enggak usah. Kenapa ada suami tidak mau mencari nafkah? Umumnya itu terjadi karena istri anteng kerja. Ya, istrinya kerja, suami keantengan kan itu. Kalau istrinya tidak kerja, mas suami nggak akan anteng. Biarin aja dia. Kita sama anak kita yang kecil jalan-jalan ke rumah adik, kakak, emang, bibi, uwa, nguriling, makan di sana. Suami pan cicing dah. Mah lapar, gayam tutup saji. Mah lapar tah suku meja ya opat. Dese pan. Enteng, nggak usah pakai marah bu. Dia sudah dosa, kenapa kita pindahkan dosanya kepada kita? Nggak usah marah, antepkeun we. Terus kita makan gimana? Resiko gimana? Terus listrik parem, antepkeun parem. Teu naon romantis. Setuju bu? Enteng masalah, nggak ada hidup yang berat. Sok naon deh. Suami tidak mencari nafkah. Sekolah asuh terhadap anak. Sekolah asuh terhadap anak. Seperti itu. Beda pola asuh antara istri dengan suami gitu dalam ngasuh anak. Serahkan semua kepada pemimpin, kepada si bapak kumahadinya. Saya hanya jadi makmum saja. Siapa? Anak nanti jadi apa? Tapi diajarnya ngaco enggak. Ketika ibu tawakal kepada Allah, Allah yang ikut mendidik anaknya. Biarkan dia. Sepakat? Papa banyak ngajarkan budak narekelan tangkal kalapan. Naonan maksudnya? Misalnya, kan sugan jago terjun. Beres? Nggak usah bu, nggak usah ribu. Saya ingat sekali ketika saya mendidik anak saya, membesarkan anak saya, istri saya, diem aja kan. Sampai setelah anak saya lulus tingkat SMA, baru saya tanya, Umi, hari Umi tidak ada usul saran tentang cara didik Bapak seperti itu? Saya percaya, kalaupun Bapak salah, Allah yang akan menuntun anak-anak karena anak-anak milik Allah. Cereng, jagoan tuh. Teu kudu pasea. Sok, naon deui. Apalagi, marah nggak kalau saya kasih usul gitu, setuju nggak? Kumaha suami we lah, biarin. Tapi suami saya nyekolahin di sekolah mahal, kumaha dinya kabayar mah. Tapi kalau besok lusa teu kabayarnya paling eureun pindahkeun, beres. Teu hese lah. Ya, dibikin enteng hidup, jangan sampai kita sakit hanya gara-gara mikiran kelakuan batur. Ada lagi? Ya. Suami berada di KDRT memang suaminya petinju dan menganggap ibu samsak. Dan tidak mungkin terjadi KDRT kalau istrinya taat. Benar tuh? Kalau istrinya merek kedawang, wajar tidak terjadi KDRT? Wajar. Istri merek kedawang, wajar terjadi KDRT. Kalau istrinya sudah taat, udah mungkinkah? Mah, ceplok telur, bikin ceplok telur. Datang ceplok telur, gaplok, tentu mungkin, bukan? Kecuali dianggap samsak. Ya memang petinju atau karakternya psikopat dia ya. Kalau psikopat bawa ke psikolog. Tapi kalau bukan psikopat itu gara-gara kelakuan kita juga mungkin ya. Wallahu alam. Tapi yang jelas tidak perlu marah. Suami KDRT apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu? Belajar kungfu. Ya diajar silat. Suami KDRT, ibu diajar kungfu. Nanti suaminya menenggel, ibu nyingcat. Suami najong, ibu ngagajeleng. Mama, oh mama,
Jadikan aku muridmu. Pan beres. Yes, aman. Aman Bu, pokoknya mah tidak ada alasan istri marah. Sok naon deui? Sok jangan sungkan, jadi ilmu ya. Gimana? Susah ke masjid? Kenapa suami tidak pernah ke masjid? Hese pisan. Bu, ambil semua sajadah yang di rumah, termasuk sarung yang bisa dipakai ngampar, tilpan, bungkus, paketkan, wakafkan ke masjid. Nanti di rumah nggak ada sajadah kan? Mama, sajadah mana? Geus diwakafkan. Ari urang sholat di mana? Di masjid. Pan jauh karena sapeda. Pan awas sapeda na lempang, pan aya anugerah suku. Sepakat? Nggak usah pakai marah Bu. Di imah we sakol sholat teh, lalaki teh sholat di masjid. Ibu marah jadi dosa, mending pakai strategi. Bu, kalau ibu punya suami tidurnya di kolong ranjang, tidak bisa nyenyak muntah di kolong, apa yang akan ibu lakukan? Ya, tidak usah mengeluh. Papa tidur teh menisi gak anak ucing di kolong, naik atau apa? Nggak usah mengeluh, nggak usah mengeluh. Cukup, ya, cukup tilepan ranjangna, simpen di gudang, di kamar ngampar, beres? Udah nggak ada masalah. Jadi siap ya Bu ya, nanti wakafkan itu semua. Nanti kalau ada yang mau pergi umroh, jangan bawa oleh-oleh sajadah, titip tah. Bisa dipakai sholat ku salaki di imah gitu. Ya, tahu. Sok naon deui, ada itu alasan. Hah? Mancing, nguseup. Suami rajin nguseup, mending nguseup menang lauk nila, mending nguseup menang lauk imas. Ya, mending nguseup daripada nguseupan lauk imas. Bener? Ceu imas ngamak. Punten Ceu Imas. Itu. Nah, mendapat ikan duyung. Terus ikan duyung nanti bisa ngejak dansa. Yalah, rudet lah. Mending ngusep, biarkan saja. Paling ngasih tahu, mah papa rek ngusep, udah kasih epannya, kasih kita bikinin kalau bisa ya. Sok kadinya engke di akhirat diusepan ku lauk emas. Engke bapak di akhirat dipancing sia, kan gitu. Biarin saja. Kasih Qur'annya Pak, ini Qur'an, taya. Taya flash disk Pak, beli bade murotal di ditu. Sambil nunggu ikan sok baca Quran. Daripada Bu, ibu sing ngartos satu Bu, da kita teh laki-laki cangkel ningali ibu teh. Eta de, ha? Eta de rudet. Ya Bu Dedinya. Kayak Bu Dedi. Itu rudet ningalina eta de. Pan riweuh. Sesekali kasih tahu papa, Pak, bilih bade nguseup, bilih bapak tos bosan ningali mama, jika ditu dibalong masuk dengan aya lauk imas, kumaha kitu-kitunya. Jangan dimarah Bu, itu teh hiburan. Oh tapi maunya hiburanna meni unggal minggu. Teu naon. Daripada unggal sore ka si eta. Mending mana? Da lalaki mah terjajah nguseup dicarek, nguseup lauk imas teu meunang. Nu mana atuh nu meunang? Jahat perempuan Jadi wajar ketika naik ke Sidratil Muntaha Rasulullah melihat neraka penuh dengan perempuan. Wajar tuh? Wajar. Dan turun ketika melihat surga penuh dengan laki-laki miskin. Wajar tuh? Wajar. Ini laki-laki miskin. Dan kita cari uang kasihin aja ke istri orang teh beak yang ngeserudet tuan. Ade ya. Suami cemburuan. Bahagia ibu dicintai oleh suami. Masya Allah, iya kan? Sok nuhun akang teh cemburu kene sakitu geus aki-aki. Justru geus aki-aki cemburu teh sieun ditinggalkeun da eueuh geus teu payu. Ibu bahagia Bu. Sok naon deui? Ada tuh. Pak Ustaz, kalau mengeluh dalam keadaan seperti ya mengeluh dalam keadaan mengeluh kacau kantor gitu. Kacau ekonomi liar, aduh ya Indonesia liar. Jangan naon mikiran Indonesia, kitanya sing soleh ulah mikiran Indonesia dan Indonesia kita mikiran orang. Bener tuh. Jangan naon,
Mikiran minyak itu mikiran orang. Biarkan saja. Kemarin saya dapat minyak Budurul, dapat minyak 150 pack, gula 150 juga. Tadi baru dikirim lagi 75 pack. Mikiran minyak mahal. Ya, resep beli didinya minyak zaitun sebotol aja. Terus ngegoreng pakai teflon. Sakecelak cukup, nok langsung. Trek megar. Iya, jadi anak meri itu, ya. Teflonnya mahal tapi ayah daripada teflon. Katel teflon tidak lebih mahal dari minyak goreng. Minyak goreng 40-35 ribu. Teflon ada yang 28 ribu. Nuletik enggak. Tuh ya tukang dagang jeung tukang pokoknya aja jangan yang juta-juta geus nu murah kira-kira rusak meuli deui. Tah dikulu. Udah pakai tas urut. Kita buktikan kepada pengusaha minyak goreng itu aing teu butuh maneh. Sepakat? Itu strategis. Kalau sering mengeluh kepada keadaan, usapan, jangan sayang. Jokowi memang gitu. Saya tidak mau merusak mata pergi ke IKEA. Kang Dodi badai diajakan ke IKEA malah Kang Dodi nanya. Tuh diajakan asik. Siap Kang, nuturkeun pokokna mah. Itu tenang aya nu neraktir bebas. Itu. Kalau suami mengeluh dengan keadaan kita jadi marah, kesal gitu kan ngeliat suami gitu. Jangan kesal Bu, lebih kesal kepada pelakunya sahata yang dia keluhkan. Untung dia masih bisa mengeluh kepada keadaan, artinya hatinya masih sensitif. Wah, daripada batur nu cara ruwek, bener tuh. Suami ibu juara, sok. Saya rek muji suami we ayeuna sok naon deui. Ini acara memuji suami ayeuna. Apa yang membuat istri marah? PHP, non PHP teh pemberi harapan palsu. Oh main HP. Ibu bersyukur suami ibu main HP. Bener tuh. Ya daripada mainin Siti. Pira handphone, doakeun we mudah-mudahan sing ngeheng beres. Geus. Teu hese. Ya, mending main handphone daripada main Siti. Keun we, Bu, kalau suami ibu main handphone karena dia masa kecilnya nggak punya handphone. Sepakat? Nah, itu. Geus, sok naon deh. Ya mumpung ya. Apa ya? Ini pertanyaannya apa yang membuat istri marah kepada suami itu pertanyaannya. Sok naon? Masih ada? Berarti nggak ada kan? Nggak ada alasan marah. Kalau bapak-bapak mah udah pasrah dari dulu juga. Udah pasrah disiksa. Iya. Bapak-bapak mah semua laki-laki memuji istrinya. Tek celi saya ini. Betul semua. Celi ucing lebar. Celi semua suami itu baik sama istrinya. Semua. Paling mengeluh juga sama temennya bahasanya pendek. Majikan orang kunaon moal beja-beja bisi comel gitu. MBB ABC moal beja-beja bisi comel. Udah paling gitu lalaki kita. Laki-laki mah jarang cerita tentang istrinya aslina. Pak istri mah karena itu saya sering mendefinisikan wanita itu seperti piring seng. Laki-laki siga piring beling. Kalau laki-laki sudah dipecahkan hatinya plak bubuk sudah. Penghuni rumah sakit jiwa laki-laki. Perempuan dipecahkan hatinya, dialungkan hatinya, itu nggak gombrang. Sa RW apal teh. Iya, sa RW apal teh berita pepes dak piring seng tah eta. Gitu ya. Kahartosnya satu lagi lah. Masih ada waktu ini. Ada lagi? Ya. Pak, apa yang membuat Bapak marah dari istri, Pak? Sieun dicekek. Sieun dicekek. Rek ngaku sieun.
Tuh, Bapak, kenapa? Kalau minta nggak dikasih, tak eta. Kalau minta nggak dikasih marah. Enggak sih, bapak-bapak mah nggak pernah marah sama istri, maklum ketika minta nggak dikasih, oh mungkin saya juga kurang ngasihnya, paling gitunya. Iyanya kita mah maklum ya. Oh mungkin, hah? Mengiyakan memang, iya memang. Saya tidak akan minta banyak kata bapak-bapak karena saya juga tidak mampu memberi banyak. Lalaki teh edun itu. Matak lalaki mah ahli surga sakuma-kumana ge. Islam wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Sepanjang Islam surga rek kumaha ge lalaki tak asal jangan musyrik dan punya hutang. Kita beres kan? Enggak ada keluhan Pak tentang istri Pak? Enggak ada ya. Kita mah enggak mengeluh, langsung mengeluh kepada Allah. Ya Allah, istri saya ya Allah cek malaikat teh naon? Cekek ya Allah. Ponok atuh. Itu wungkul sok. Habis Bu, baik. Sekarang ada yang ditanyakan sih. Kalau dikeluhkan kan sudah. Kalau sudah dikeluhkan tadi sudah. Sekarang ada yang ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Masya Allah ya, perjalanan kita sekarang pandemi sudah jadi endemi. Masuk Mekah sudah tidak ada karantina lagi sekarang. Dan Masya Allah kita juga sudah bebas. Boleh tidak pakai masker. Munkar dicai. Munkar dicai. Boleh kita ya tidak terlalu riweh dengan hand sanitizer atau disinfektan ya. Kemarin waktu saya kena juga baik-baik saja, nggak ada masalah dan tidak menularkan. Sekarang saya sudah lengkap vaksin saya. Waktu PSBB pertama, waktu PPKM, waktu tipe Delta, sekarang saya sudah kena, udah aman sekarang, aman. Mau? Udah aman. Sudah tenang. Tinggal jangan sampai keharmonisan di rumah kita dirusak. Oleh apa? Oleh ketidakbaikan hati kita. Sudahlah Bu, saya ajak tadi sudah beres ya penyakit matanya. Sekarang ada satu tips kalimat lagi. Jangan pernah sakiti atau kecewakan siapapun. Karena dia yang kecewa dan sakit hati boleh jadi dia berdoa yang salah untuk kita. Termasuk berlalu lintas nih, kalau pakai motor lampu sen ke kanan mengkol ke kanan. Pan ayahnya lampu sen ke kanan mengkol ke kirinya. Apa kata orang? Si gelo dasar mama. Kumaha mun diijabah gelo weh. Pan bahaya kan? Hati-hati dengan doa orang lain. Hati-hati dengan doa orang lain. Ada istri yang zolim kepada suaminya? Nggak ada. Tapi kalau istri berdosa banyak. Istri selingkuh dolim nggak ke suami? Enggak. Tapi dosa besar, ya kan? Dosa, tapi tidak zolim itu teh kepada suami. Salah suaminya teu kasep. Itu harus kasep. Kasep laki-laki itu bukan dibentuk responsibility, ilmu, bahasa kan itu ya, dan penghasilan. Kasep. Nah, jadi ada nggak imam yang zolim kepada makmum? Ada. Imam baca surat panjang teuing. Rakaat pertama abong hafid Al-Baqarah jeung Ali Imran. Rakaat kedua An-Nisa jeung Al-A'raf. An-Nisa dan Al-Maidah. Zolim itu terlalu panjang. Ada imam yang zolim kepada makmum, ada suami yang zolim kepada istri, ada. Kayak istri nggak ada yang zolim kepada suami, yang ada pemimpin zolim kepada rakyatnya. Tapi ketika rakyat berbuat dosa, dosa. Ketika makmum, imam jadi imam ya karena panjang teuing, makmum main catur, dosa tuh. Dosa. Atau makmum pergi aja meninggalkan imam, itu tidak dosa. Saya pernah itu di Banyuwangi, di Gresik. Sebelum saya tur ke Banyuwangi sampai di Gresik Pak, saya didaulat jadi imam, sholat taraweh. Ustaz,
taraweh Ustadz, sekarang kami kaul ini pengen Ustadz yang jadi imam. Oh siap. Di sini 41 rakaat Ustadz. Waduh. Asli itu nggak boleh diringkas jadi 11 aja. Nggak Ustadz, 41 di sini sudah tidak bisa berubah. Oh baik kalau begitu. 41 siapkan saya Quran tahajudnya, Quran besar kan? Udah beres. Rakaat pertama Al-Fatihahnya kalem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Laun bisa 2 rakaat teh 10 menit. Pan 2 rakaat sampai 41 kan? Eta baru juga di rakaat 20-an lah. Salam saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak ada makmum. Kalau labur depan yang ting. Nu yang ada tinggal satu aja supir. Dan supir nggak bisa kabur dengan nganter pan gitu. Nasib teh jadi supir. Asli saya selesaikan 41 rakaat dengan bacaan para ranjang dihanca dari Al-Baqarah selesai di surat Al-Maidah itu. Barijeng laun macana. Tong balaga lah hari jadi imam pendek-pendek sajalah ya. Itu bisa saja imam didoakan ngaco ku makmum. Kacau gelo imam teh, kacau imam abung-abung hafid Quran muni panjang ke salat teh. Terus sujudnya lama deh. Sampai makmum sakit kepalanya. Terus ngutruk makmum tuh dasar si imam terus maut ke sujud. Itu husnul khotimah atau ngutruk khotimah. Hati-hati itu ngutruk khotimah. Itu ada makmum yang zalim kepada imam yang zalim kepada makmum, ya kan? Saya pernah itu ditinggalin makmum itu di Gresik itu udah Ustadz kenapa cenah cek DKM kenapa Pak Haji nggak diterusin bermakmum sama saya? Kelamaan Ustadz. Itu cara saya tahajud padahal gitunya. Itu cara saya bacaan dalam sholat pelan karena menghadap Allah. Biasanya gimana? Biasanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tuh gancang 40 hiji tadi geber gitu mah. Engke panas mesin Pak dibut gitu. Pelan-pelan saya bilang. Oh jadi Ustadz biasa gitu. Makanya saya nanya tadi, serius ya rek 40 hiji? Siap 41. Teu asa-asa 3 jam 3 jam Allahu Akbar sujud anteng sujud Allahu Akbar naik deui baca deui Bismillahirrahmanirrahim pegel teu tangadanguna Alhamdulillahirabbil alamin. Eta waladolin ge di walau dhalin asal mah amin. Pas sudah rakaat ke-9 lah. Rakaat ke-10 waladolin amin. Saurang. Niasa teu rame. Kala labur itu semua kejadian asli. Matak tong balaga lahnya. Itu jangan zolim kepada makmum. Hati-hati jangan sakiti siapapun karena siapa tahu meskipun dia tidak kita kenal, dia tidak kenal kita, kita dapat doa buruk dari dia. Nauzubillah min dzalik. Itu. Ini penting sekali. Baik hadirin karena tidak ada yang asli teh ya. Hukum la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang memutuskan silaturahim. Siapa yang memutuskan silaturahim? Membiarkan saudaranya kufur, membiarkan saudaranya murtad, membiarkan saudaranya jauh dari Allah, membiarkan saudaranya maksiat, itu yang memutuskan tali silaturahim. Kalau ngedelete kontak hanya karena kita takut, ya takut salah, misalnya gini, misalnya saya orangnya sensitif Bu Nurul, terus oleh Bu Nurul teh di delete aja kontak saya, diblokir aja kontak saya, jadi saya nggak bisa kontak. Saya tanya kepada Bu Nurul kenapa kontak saya di delete, diblokir gitu? Saya takut salah Ustadz. Saya takut salah, nanti saya jadi dosa, kan gitu ya. Itu bukan memutuskan silaturahim. Jadi lebih baik silaturahimnya langsung aja ketemulah, kita ngobrol, kan itu ya. Daripada melalui handphone bisa salah paham itu. Boleh ngedelete kontak WhatsApp teman kita, boleh. Ya, demi kebaikan, bukan demi nafsu. Keheul urang makasih eta leungit sia. Nah itu nggak boleh itu.
Itu bukan memutuskan silaturahmi, tapi itu mengumbar hawa nafsu. Ya, seperti itu. Hati-hati. Jadi yang disebut memutuskan silaturahmi itu misalnya Ibu tahu kalau saya sudah mulai berpihak kepada orang-orang yang anti-Islam. Ya, ini ada kelompok anti-Islam misalnya kan. Saya sudah mulai berpihak ke sana nih karena saya dapat uang 2 triliun dari sana. Ibu tidak mengingat, meskipun diingatkan saya tidak akan berubah, tapi ibu nggak mengingatkan saya, itu ibu memutuskan silaturahim. Padahal ibu kenal sama saya. Padahal datang Dudi ngaco ta jeung nunutur kadinya. Baik we kumaha orang ya sudah, yang penting sudah silaturahim. Saya artinya yang memutuskan silaturahim, bukan ibu, kan itu. Seperti itu. Banyak sekarang yang memutuskan silaturahim, banyak pisan. Teman saya ustadz aja yang sudah tidak kontak sama saya ada meren 20 orang nak, yang biasa kita ngumpul bareng, hanya karena salah berpihak atau berbeda keberpihakan. Dia berpihak kepada mereka-mereka, gara-gara nama sederhana sih kemarin mereka pada perginya. Tadinya mah kita beda pendapat ya, beda keberpihakan, beda tenanaon lah. Tapi kompak terus, saya bilang begitu kan. Pas di mana di Banyuwangi ada pencabutan lambang-lambang Muhammadiyah, saya katakan di sana kan basisnya basis Palu Arit dulunya. Tahun 49 tuh basisnya di sana. Saya bilang ya wajar lah kalau logo-logo Muhammadiyah dicabut, dan Palu Aritnya mungkin ada yang belum insaf. Saya juga masih banyak teman saya yang dari komunis ya sekarang menjadi sahabat saya, banyak yang sudah insaf, sudah sangat soleh, sudah kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak itu. Wow, debat itu masalah itu dia pergi aja, hilang aja, di delete kontak saya. Datang niat silahkan saja, ya kan. Yang penting saya tetap kasep eta we. Nyujong naon sok teu kasep. Baik hadirin, ini kamu nggak sekolah ini teh? PJJ. Nepi ka apalnya ieu sakola di mana coba ieu ka jamaah teh kieu atuh. Nah hadirin, itu saja, kalau silakan. Sekarang masih perlu vaksin. Sekarang masih perlu vaksin, insya Allah beberapa bulan atau beberapa saat lagi vaksin tidak diperlukan lagi. Tapi sekarang masih perlu vaksin. Dan ini sepertinya akan menjadi permanen seperti meningitis. Ya, karena jenis meningitis juga corona sama. Ya udah, ibu pernah umroh, pernah haji, atuh bu mending divaksin. Vaksin TT. Ya udah, pokoknya mudah-mudahan ibu sing berangkat ibadah haji dan berangkat ibadah umroh tentunya. Ya, tahun-tahun ini masih belum berangkat karena uangnya kepake dulu sama perusahaan minyak sawit. Ya, dan Allah ridho kepada kita. Saya tidak akan ngajak berdoa berjamaah ya Bu ya, karena saya harus langsung juga melarikan diri. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Bu, ibu jangan dulu bubar, titip ya. Tata tertib bermajelis. Sebelum pembawa acara menutup, jangan dulu ada yang beranjak berdiri kecuali Ustadz. Dari kabur orang mapan bebeja ya. Boleh dipoto mah, hanya kan sayanya ada ngencar. Saya mau ada acara sama Pak Dodi ke IKEA. Ya juara. Kalem Pak Dodi. Bu Nurul diam ya di sini, tungguin Bapak pulang. Itu. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang berkah, pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang memberikan nilai-nilai yang baik tentunya bagi kita. Buang itu penyakit penglihatan, buang juga penyakit riahul ahmar ya. Penyakit masuk angin itu masuk pengaruh, masuk apalah pokoknya yang merusak badan kita. Yang jelas kita akan sehatkan diri kita dengan terus memelihara silaturahim kita. Itu saja, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Berdoanya masing-masing di rumah saat pulang. Jangan dulu ada yang beranjak sebelum pembawa acara menutup acara. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.